Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang fungsi kuadrat dan grafiknya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui beberapa informasi, atau ini pertemuan atau pembahasan yang ke-6. Baik, mari kita ikuti. Ya, bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau f-nya kita ganti dengan y, yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk a, b, dan c bilangan real dengan a tidak sama dengan 0. Oke, kita ingat kembali persamaan sumbu simetri, yaitu x sama dengan negatif b per 2a. Sedangkan nilai optimumnya yaitu diperoleh dari memasukkan nilai dari sumbu simetri tadi pada fungsi kuadrat tadi. Atau kita bisa hitung dengan negatif d per 4a. Ya. Titik potong sumbu y kita peroleh dengan 0, c. Ya. Oke, menentukan rumus fungsi kuadrat. Ya, yang pertama. Yang pertama adalah jika diketahui 3 titik koordinat yang dilalui yang berbeda. Ya, contoh perhatikan. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang melalui titik-titik 0,9, 1,4 dan 2,1. Oke. Bentuk umumnya kita ingat kembali. Kemudian kita sketsa dulu grafiknya melalui 0,9, 1,4, 2,1. Iya. Seperti itu kira-kira grafiknya. Ya, boleh hanya yang dilalui saja, tidak kita teruskan ke sana juga boleh ya. Oke, sehingga kita boleh langsung pakai, sebenarnya boleh pakai ini langsung titik potong 0,9 itu berarti titik potong sumbu y. Berarti c-nya nilainya adalah 9. Tapi boleh kita masukkan dulu f9 sama dengan 0. Berarti f0 sama dengan 9, Pak. F0 sama dengan 9. Berarti kita masukkan, maka c-nya nilainya adalah 9. Oke. Sekarang kita masukkan F1. F1 sama dengan 4. Kita ganti dengan 1. A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 tambah 9. Berarti A tambah B tambah 9 sama dengan 4. Ya, jadi kita peroleh persamaan yang pertama, yaitu A tambah B sama dengan negatif 5. F2 sama dengan 1. Ya, berarti F2 berarti A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 tambah 9. Ya, berarti diperoleh 4A tambah 2B tambah 9. Nilainya sama dengan 1. Berarti 4A tambah 2B sama dengan negatif 8. Kita peroleh persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan kedua, kita bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan eliminasi. Kita gunakan eliminasi. Ya, atas kita kalikan 1, bawah kita kalikan 2. Maka diperoleh persamaan yang barunya 4A kuadrat yang atasnya tetap 4A, atasnya tetap 4A ditambah 2B sama dengan negatif 8. Yang bawahnya 2A tambah 2B sama dengan negatif 10. Kita kurangkan karena tandanya sama, angkanya sama. 4A kurangi 2A yaitu 2A. Iya. 2B kurangi 2B 0. Nah, hati-hati di sini negatif 8 dikurangi dengan negatif 10. Jadi positif 2. Iya. Jadi A-nya kita bisa peroleh, A-nya adalah 1. Berarti A-nya 1, berarti kita masukkan pada persamaan yang ke-1 saja. Nah, A-nya kita ganti dengan 1 tambah B sama dengan negatif 5. Jadi B-nya adalah negatif 6. Berarti kita gantikan rumus fungsinya, berarti sekarang berubah menjadi fx sama dengan A-nya diganti 1, B-nya kita ganti negatif 6, C-nya kita ganti dengan 9. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 9. Iya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, informasi yang kedua. Diketahui koordinat titik potong sumbu x dan koordinat titik potong sumbu y. Oke.
Perhatikan contohnya. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0 serta memotong sumbu Y di titik 0, negatif 10. Oke. Nah, bentuk umumnya masih seperti itu. Kita sketsa grafiknya seperti ini. Ya. Kemudian titik potong sumbu Y yaitu 0, C. Berarti kita bisa lihat C-nya berarti adalah negatif 10 karena 0, C. C-nya negatif 10. Kita gantikan dan kita titik potong sumbu X. Berarti kita bisa pakai fungsinya kita ubah menjadi fx sama dengan A kali X kurangi 1. Berarti X ini adalah 1 dikali X kurangi X2 nya yaitu 5. Iya. Sekarang kita masukkan F0 nya. Iya, berarti F0 sama dengan A kali dalam kurung 0 kurangi 1 dikali 0 kurangi 5. Berarti F0 sama dengan A kali negatif 1 kali negatif 5. Berarti menghasilkan apa ini? 5A. 5A nilainya sama dengan negatif 10. Iya. 5A sama dengan negatif 10 berarti nilai A-nya adalah negatif 2. Berarti kita sudah punya C-nya 10, A-nya negatif 2. Ya, sekarang kita masukkan pada rumus salah satu dari X1 tadi. X1 atau X2 kita masukkan. Nanti F-nya kita ganti dengan 0. Oke. Kita masukkan A-nya kita gantikan dengan negatif 2. Ya, sekarang kita masukkan F1. Kita gantikan X-nya dengan 1. Jadi F1 sama dengan negatif 2 kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 kurangi 10. Berarti negatif 2 ditambah B kurangi 10. Ya, karena titik potong terhadap sumbu X maka nilai Y-nya adalah 0. Maka kita peroleh B-nya yaitu positif 12. Oke. Maka kita bisa langsung mengartikan rumus fungsi kuadrat yaitu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, maka A-nya kita ganti dengan negatif 2, B-nya kita ganti dengan 12, C-nya kita ganti dengan negatif 10. Maka kita peroleh fx sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 12x kurangi 10. Itulah rumus fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0 serta memotong sumbu Y di 0, negatif 10. Oke, sekarang kita coba. Silahkan saya coba satu. Nah, ini hanya saya ganti tandanya. Kalian coba untuk menentukan rumus fungsinya. Saya yakin mudah, tidak ada yang sulit selama kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam belajar. Ya, itu saja. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.